Halo warga YouTube, kita berjumpa lagi di segmen RSJ Review Singkat Jelas. Salam YouTube. Kali ini gue akan mereview film trilogi The Maze Runner. Dia adaptasi dari sebuah novel berjudul sama karya James Daswell. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang menjadi bahan eksperimen ilmuwan dan dimasukkan ke dalam sebuah labirin raksasa. Eksperimen tersebut untuk mengamati kerja otak guna mencari obat dari virus Blair yang menjangkiti dunia yang hampir punah karena badai matahari. Di setiap bulannya satu remaja beserta bahan persediaan diantarkan sebuah kotak lift barang dari bawah. Kali ini, giliran Thomas. Seperti biasa para remaja ini tidak mengingat apapun tentang dirinya atau kenapa mereka ditaruh di situ. Hanya satu yang bisa mereka ingat, nama mereka. Albi, ketua dari para remaja ini, memberikan tur singkat di labirin yang mereka sebut Glade, dan penghuninya disebut Glader. Di antaranya ada Nell, Gali, Fripan, Winston, Chad, Minho, dan masih banyak lagi. Minho adalah salah seorang runner yang bertugas mencari jalan keluar dari labirin itu. Tiap pagi pintu seperti dinding besar terbuka. Di dalam labirin itu, selain mencari jalan keluar, mereka juga bertaruh nyawa karena menghadapi laba-laba raksasa dengan kaki robot yang mereka beri nama Griefer. Apabila tersengat Griefer, maka orang tersebut akan kehilangan kesadaran diri mereka dan menjadi agresif atau brutal. Lalu saat belum seutuhnya berubah, orang tersebut dimasukkan paksa ke dalam labirin dan dibiarkan semalaman di sana. Karena menurut mereka, tidak ada yang pernah selamat saat semalaman di dalam labirin. Begitu juga dengan Ben, partner Larry Minho. Ia tersengat Griefer, dan akhirnya dimasukkan ke labirin. Paginya Albi menggantikan Ben untuk menjadi partner Minho. Namun sampai sore, mereka belum kembali juga. Rupanya Albi tersengat Griefer. Minho dengan terseok-seok sambil memapah Albi yang pingsan berjalan menuju pintu Glade sebelum tertutup. Mereka semua berteriak memberi semangat untuk Minho berjalan lebih cepat lagi. Saat pintu hampir tertutup, Thomas langsung masuk ke dalam. Ia membantu Minho menyembunyikan Albi sebelum Griefer datang. Semalaman berada di dalam labirin, paginya mereka selamat. Thomas berhasil membunuh Griefer dan mendapatkan sebuah clue. Di dalam bagian tubuh laba-laba yang telah hancur terjepit tembok labirin itu terdapat sebuah tabung dengan angka 7. Tidak berhenti sampai di situ, belum sampai sebulan kotak datang, suara kotak itu terdengar lagi. Kali ini seorang perempuan yang ditaruh di dalam kotak itu. Tidak ada bahan persediaan apapun. Hanya secari kertas bertuliskan, "She is the last one, ever," dan 2 siram obat, yang akhirnya digunakan untuk Albi yang sudah sekarat. Perempuan itu bernama Teresa, dan selain namanya yang ia ingat, ia juga mengingat nama Thomas, dan kalimat "which cat is good," sama seperti Thomas yang selalu memimpikan seorang wanita mengucapkan kalimat itu. Albi akhirnya sadar. Ia mengingat Thomas, dan semua hal yang sebelumnya ia tidak ingat. Kejadian heboh belum berakhir. Pintu Glade tidak mau tertutup. Kawanan Griefer menyerang mereka. Para Glader dibantai habis-habisan hingga menyisakan beberapa orang. Albi salah satu korbannya. Gali yang dari awal tidak suka Thomas, menyalahkannya atas apa yang terjadi. Akhirnya kubu terpecah dua. Gali dan beberapa temannya tetap di Glade. Sementara Thomas, Teresa, Chad, Nell, Minho, Winston, Fripan, dan beberapa orang lainnya menyusuri labirin untuk mencari jalan keluar meski harus berhadapan dengan Griefer dan menewaskan beberapa orang. Pada akhirnya mereka sampai di depan pintu sebuah ruangan. Saat dibuka, ruangan tersebut berantakan. Banyak mayat di mana-mana. Thomas menekan sebuah tombol. Kemudian video seorang wanita muncul di layar. Dia memperkenalkan diri sebagai Dr. Eva Page dan menjelaskan mengapa dan kenapa mereka semua ditaruh di situ. Video selesai saat Dr. Eva Page menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Tiba-tiba Gali yang sudah tersengat muncul di ruangan itu sambil membawa pistol dan menodongkan ke Thomas.
Minho dengan cepat menombak Gali. Dan tembakan terlepas mengenai Chuck. Chuck tewas. Tak lama sebuah pasukan menjemput mereka masuk ke helikopter. Gali dengan setengah sadar melihat mereka pergi. Di sebuah ruangan lain, Dr. Eva Peck datang memimpin rapat untuk eksperimen tahap kedua. Film diakhiri dengan helikopter yang terbang dengan latar kota yang telah porak-poranda dengan gedung-gedung yang sudah separuh hancur. Bebas dari labirin, Thomas dan kawan-kawan dibawa ke suatu tempat eksperimen berkedok penampungan. Johnson yang memimpin tempat itu ternyata adalah bagian dari Wick juga. Setelah tahu akan hal itu, Thomas beserta teman-temannya kabur, dibantu oleh Aris, yang sebelumnya juga memberitahu Thomas bahwa tempat penampungan mereka itu aneh, dan berkatnya Thomas tahu bahwa mereka masih dalam genggaman Wick. Mereka berhasil kabur dari markas eksperimen itu. Berjalan di tengah padang pasir. Bertemu Krang. Krang adalah orang yang sudah terjangkit virus flare dan menjadi zombie. Winston yang terkena gigitan Krang sudah menunjukkan gejalanya. Akhirnya ia bunuh diri dengan menembakkan pistol yang ia ambil saat kabur dari penampungan Wick. Mereka terus berjalan di luasnya padang pasir. Saat malam, di tengah badai, mereka masuk ke dalam sebuah gedung dan di sana banyak Krang dirantai. Brenda datang memperkenalkan diri dan mengajak mereka masuk menemui George, pemimpin tempat itu. George bertanya kepada Thomas CS kemana tujuan mereka. Thomas menjawab ingin mencari Rayton. Merasa yakin, George mengajak Brenda untuk ikut rombongan Thomas. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya mereka ditemukan prajurit Rayton. Salah satunya adalah temannya Aris, Sonia dan Halria. Thomas CS bertemu dengan pimpinan prajurit Rayton, Vince, dan Dr. Mary, yang dulunya bagian dari Wick. Grendel yang terkena gigitan Krang saat dalam perjalanan seketika roboh pingsan. Dr. Mary mengambil darah Thomas sebagai obat. Grendel Schumann. Masalah datang saat Teresa memberitahu Wick lokasi mereka berada saat ini. Tempat itu ditembaki, dibakar, dan dihancurkan. Dr. Ravel datang dan mengambil semua anak-anak milik Wick. Dr. Mary tewas ditembak Johnson. Thomas pun melakukan perlawanan bersamaan dengan datangnya bantuan George dan Brenda. Baku tembak pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan itu, Minho dibawa oleh Wick masuk ke pesawat. Thomas pun bertekad untuk menjemput dan membebaskan Minho. Dan mengakhiri ini semua oleh Thomas CS belum berakhir, dan akhirnya Thomas berhasil mendapatkan kesempatan saat anak-anak untuk eksperimen dibawa dengan kereta. Mereka berhasil mendapatkan satu gerbong kereta. Saat dibuka di dalamnya memang ada anak-anak termasuk Aris dan Sonia yang sempat diambil saat malam itu. Tapi Minho tidak ada. Karena ia ada di gerbong lain di kereta itu. Thomas meyakini Minho ada di kota buatan Wick yang sekelilingnya dilindungi oleh benteng besar. Bersama orang-orang buangan lainnya Thomas, Newt, Fripan, Brenda, dan George berdiri di depan pintu masuk kota. Tapi mereka semua malah ditembaki. Keadaan ricuh karena orang-orang berlarian di antara suara tembakan. Sekelompok orang bertopeng memasukkan mereka berlima ke mobil. Dan ternyata salah satu orangnya adalah Gali. Gali ternyata belum mati. Saat itu ia sekarat, dan ditolong oleh sekelompok orang dan membawanya ke Lawrence, pemimpin orang-orang buangan yang memerangi Wick. Gali membawa Thomas CS ke Lawrence. Thomas ingin akses masuk ke kota melalui terowongan seperti yang Gali bilang. Lawrence pun meminta imbalan yaitu untuk mengambil alih sistem keamanan di gerbang masuk kota. Mereka sepakat. Sebelum menjalankan misi mereka, Newt memberitahu Thomas bahwa ia telah terinfeksi. Misi pun dijalankan, Thomas, Gali, dan Newt masuk ke kota. Memancing Teresa ke tempat sepi dan menculiknya untuk dimintai informasi mengenai keberadaan Minho. Teresa memberitahu mereka di mana Minho, tapi menurutnya, mereka tidak bisa masuk meski menggunakan dirinya, karena mereka sudah ditandai dan sensor akan mengenalinya. Tanda itu berupa barcode yang tertanam di belakang leher mereka. Akhirnya Teresa membantu melepasnya.
Saat sedang melepas milik Thomas, Teresa melihat Brenda yang terlihat semakin membaik, dan bertanya dari mana mendapat serum untuknya dan kapan pengobatan terakhirnya. Thomas menjawab, saat di Brighton. Teresa tidak percaya, karena seharusnya kini Brenda sudah berubah. Ia pun diam-diam mengambil kain bekas darah Thomas untuk diuji di lab. Singkat cerita, Teresa dengan dikawal oleh Thomas, Gali, dan Noah yang berseragam tentara WIC, lengkap dengan topengnya memasuki gedung. Gali memasukkan alat untuk mensabotase sistem dan berhasil. Mereka masuk ke ruang tahanan anak-anak eksperimen. Tapi lagi-lagi tidak ada Minho. Rupanya Minho dipindahkan ke ruangan medis untuk dikuras darahnya atas perintah Johnson. Lawrence mengumpulkan orang-orang dan berpidato sebelum melakukan bom bunuh diri dengan menabrakkan truk yang berisi bahan bakar dan ia menyalakan suara. Gerbang kota pun hancur. Orang-orang masuk. Thomas, Nell, dan Teresa masih mencari Minho. Mereka ketahuan oleh Johnson. Teresa membantu mereka berdua kabur dari Johnson dan pasukannya. Tak lama, mereka menemukan Minho dan kabur dari kejaran Johnson dengan melompat dari lantai atas ke kolam air di bawahnya. Sementara itu, Teresa ke lab untuk meneliti dan menguji coba darah Thomas. Gali membawa anak-anak dan siram obat menuju bis dan di sana sudah ada Brenda. Karena belum juga kembali, Gali menyusul. Brenda membawa anak-anak itu dengan bis dan berhenti di titik X. Fripan bertugas mengangkut bis tersebut dengan rantai katrol yang dikaitkan ke bis lalu menariknya dengan pen. Anak-anak selamat. Thomas, Nell, Gali, dan Minho mencoba mencapai titik yang sudah disepakati untuk menjemput mereka. Keadaan Noah makin melemah. Suasana pun makin ricuh karena warga luar kota berperang dengan pasukan WIC. Sadar tidak punya banyak waktu, Thomas meminta Minho dan Gali mengambil serum yang ada di Brenda. Kemudian Thomas membantu Noah berjalan memasuki sebuah gedung untuk berlindung. Tapi belum sampai ke dalam, suara Teresa terdengar melalui speaker ke seluruh penjuru kota. Ia memanggil Thomas untuk datang kepadanya. Teresa menemukan bahwa darah Thomas bisa membunuh virus flare, ia bisa menyembuhkan Noah dan orang-orang lainnya yang terinfeksi. Lalu Noah berdiri dan menyerang Thomas. Rupanya Noah sudah berubah menjadi keren. Di tengah perkelahian mereka, Noah masih berusaha menahan virus tersebut dan mengendalikan kesadarannya. Ia mengambil pistol Thomas untuk bunuh diri, tapi Thomas menggagalkannya. Noah kembali menyerang Thomas, kini dengan pisau. Tak sengaja, pisau tersebut menusuk dada Noah. Noah tewas. Thomas pergi menuju gedung untuk menemui Teresa. Tapi di lobi, ia bertemu dengan Dr. Eva. Thomas meminta untuk tidak lagi menjadikan anak-anak bahan eksperimen dan mengakhiri semuanya. Cukup dirinya saja. Dr. Eva mengiyakan dengan tatapan lembut. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Johnson menembak Dr. Eva. Dr. Eva tewas. Thomas dibius. Kini Thomas sedang diambil darahnya oleh Teresa. Ternyata Johnson juga telah terinfeksi dan menginginkan darah Thomas. Teresa memukul kepala Johnson saat ia siap menyuntikkan serum ke tangannya. Johnson jatuh ke lantai. Teresa membuka ikatan Thomas. Belum selesai membuka, tiba-tiba Johnson sudah bangun dan ada di samping Teresa. Ia melempar tubuh Teresa ke meja yang penuh dengan tabung reaksi. Teresa mencoba kabur dengan membawa serum tersebut. Thomas masih berusaha membuka ikatan yang satunya. Mereka pun berhasil kabur setelah membuat Johnson dimakan hidup-hidup oleh Krang eksperimen. Satu per satu gedung hancur. Api di mana-mana. Mereka berdua naik ke atas gedung. Di tengah keputusasaan mereka dan Thomas yang kian melemah karena luka tembakan, datanglah bantuan. Pesawat WIC yang diambil alih George berisi anak-anak yang tadi di dalam bis, beserta Jens, Brenda, Fripan, dan Minho, menjemput mereka. Keadaan semakin genting, Teresa pun mendorong Thomas agar sampai ke ujung pintu pesawat. Setelah Thomas berhasil masuk, kini giliran Teresa, tapi ia hanya terdiam dan menatap Thomas. Tak lama bangunan tempat Teresa berdiri runtuh. Teresa tewas.
pagi datang. Thomas CS sudah berada di markas Right Arm yang ada di sebuah pantai. Kini mereka bebas dari Wick untuk selama-lamanya. Memulai kembali semuanya dari awal. Mereka memahat nama teman-teman mereka yang telah tewas di sebuah tugu batu. Dan kehidupan baru dimulai. Demikian review film dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, tonton video ini sampai habis, berikan saran dan kritik yang membangun. Semoga terhibur and see you at the next video. Bye.